warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you will stay safe and in good condition. Today, we will learn about passive voice. Do you know what is passive voice? Have you prepared yourself to study? I hope you will always be ready to study whatever the subject because it is important for your future. In previous meeting, we have learned about article as motion text. Today, we will learn about passive voice. Di mana passive voice di sini biasanya digunakan dalam teks eksposisi. Okay, before we start to learn about passive voice, we must know about the differences between active voice and passive voice. Active voice. In the active voice, the subject perform the action. Dalam kalimat aktif, subjeknya melakukan pekerjaan. The example, Jessie writes a poem. Jessie menulis puisi. Jessie is the subject and she is doing something. Right. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwasannya di kalimat aktif subjeknya melakukan pekerjaan. Jessie melakukan pekerjaan yakni menulis. Okay, the next is passive voice. Passive voice is a form of sentence where a subject accept or receive an action, not do an action. Dalam kalimat pasif, subjeknya dikenai pekerjaan, bukan melakukan pekerjaan. In a passive voice sentence, the subject and object flip-flop. The subject become the passive recipient of the action. Dalam kalimat pasif, subjek dan objek bertukar tempat, di mana subjeknya menjadi penerima dari actionnya, dari tindakannya. The example, a poem was written by Jessie. Puisi ditulis oleh Jessie. In this case, a poem is the subject and it is being acted upon by Jessie. Dalam kalimat ini, a poem atau puisi menjadi subjek yang dikenai pekerjaan oleh Jessie. Okay, the next is pronoun in active to passive. Pronoun di sini biasanya dalam bentuk subjek ataupun objek. Pronoun in active berbeda dengan pronoun in passive. Kenapa berbeda? Karena subjek dalam kalimat aktif berubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Misalnya subjeknya I, maka jika diubah menjadi kalimat pasif itu menjadi me. You tetap jadi you, they jadi them, we jadi us, seperti itu. Misalnya I read a book, saya membaca buku. Maka dalam kalimat pasif, a book was read by me. Buku dibaca oleh saya. I menjadi me. Okay, the next is how to change active sentence to passive voice. There are 5 steps to change active sentence to passive voice. The first is identify the subject, the verb, and the object. Untuk merubah kalimat aktif ke kalimat pasif, langkah yang pertama yaitu identify the subject. Tentukan subjeknya apa, verbnya apa, dan objeknya apa. The second is change the object into subject. Rubah objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. The third is change the verb into the past participle form. Rubah verb 1 dalam kalimat aktif menjadi verb 3 or past participle dalam kalimat pasif. The fourth is add the preposition by. Tambahkan by dalam kalimat pasif sebelum pronoun. And the last is
change the subject into object. Rubah subjek dalam kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif. Nah, ini adalah contoh dari langkah-langkahnya. The first is identify the subject, verb, and object. Pertama, tentukan dulu subjeknya apa, verbnya apa, dan objeknya apa. Dari kalimat Jessie writes a poem, Jessie sebagai subjek, write sebagai verb, and a poem sebagai objek. The second is change the object into subject. Rubah objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Yang awalnya a poem ada di belakang, dalam kalimat pasif menjadi di depan. A poem sebagai subjek dalam kalimat pasif. And the third is change the verb into the past participle form. Rubah verb 1 dalam kalimat aktif menjadi verb 3 dalam kalimat pasif. Verbnya di sini writes, maka di kalimat pasif menjadi is written. Verb 3 dari read itu written. Kenapa ada is? Is adalah to be. Dalam kalimat pasif harus ada to be. To be-nya ditentukan atau disesuaikan sesuai tenses yang sedang digunakan. And the fourth is add the preposition by. Tambahkan by sebelum pronoun. Pronounnya atau objeknya itu kan by Jessie, maka by Jessie. And the last step is change the subject into object. Rubah subjek dalam kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif. Subjeknya kan Jessie, maka Jessie yang awalnya di depan menjadi Jessie di belakang, karena subjek dalam kalimat aktif berubah menjadi objek dalam kalimat pasif, maka by Jessie seperti itu. Oke, the next is pattern basic. Di sini adalah rumus umum dari passive voice, yakni subject plus be plus verb 3 plus by pronoun. Pokok intinya dari kalimat pasif itu menggunakan to be dan verbnya menggunakan verb 3 serta ada kata by sebelum pronoun seperti itu. Contohnya Jessie writes a poem. Jadi dalam kalimat pasif a poem is written by Jessie. Lah itu kan ada to be-nya is dan verb 3-nya written. Terus ada kata by sebelum pronoun. Nah, di dalam passive voice di sini kita akan membahas tentang present simple, present continuous, present perfect, past tense, past continuous, future will or future be going to, and the last is future perfect. Okay, the first is present simple. In present simple, the pattern in active is subject plus verb 1 plus object. Seperti biasa, kalau rumus present simple yaitu subject plus verb 1. Lah, baru kalau merubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif ada perubahan rumus, yakni ada penambahan be dan plus verb 3 plus by sebelum pronoun. Kalimat aktifnya yaitu she sweeps the floor. Sweeps ada penambahan s karena ada ketiga tunggal subjeknya she. Untuk merubah ke kalimat pasif yakni the floor yang awalnya jadi objek diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kemudian sweep kata kerja dalam bentuk pertama diubah menjadi kata kerja bentuk ketiga yaitu sweep. Jangan lupa letakkan to be. Karena subjeknya the floor maka to be-nya is swept. Terus yang ketiga, subjek dalam kalimat aktif berubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Jadi she berubah menjadi her. Serta jangan lupa lagi letakkan by sebelum pronoun. Jadi kalimatnya adalah the floor is swept by her.
Okay, the next is present continuous. Tanda-tanda dalam present continuous tuh verbnya diingkan, sedangkan kalau di present tense barusan itu verbnya verb 1 serta ada penambahan s or es. Oke, rumus dalam kalimat aktif seperti biasa, subject plus be is are plus verb ing plus object. Sedangkan dalam kalimat pasif ada penambahan being plus verb 3. Jadi kalimatnya yang awalnya she is sweeping the floor berubah menjadi the floor is being swept by her. Seperti itu. The floor kan objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Lah terus is sweeping, is tetap to be-nya, terus ada penambahan being dalam kalimat pasif di continuous, serta sweeping-nya jadi swept diganti ke verb 3-nya. Terus by her, her di sini adalah she. Kata pronoun dalam kalimat pasif dari she menjadi her. Jadi kalimatnya di present continuous menjadi the floor is being swept by her. Okay, next is present perfect. Di kalimat aktifnya subject plus has or have plus verb 3 plus object. Perlu diingat, apabila subjeknya ketiga tunggal he, she, it itu menggunakan has, sedangkan they, we, are, you itu menggunakan have. Dalam kalimat pasifnya berubah menjadi subject plus has or have plus been plus verb 3 plus by pronoun. Ada penambahan been dalam kalimat present perfect, serta kata kerjanya menggunakan kata kerja verb 3. Yang awal kalimatnya she has swept the floor, dalam kalimat pasifnya ada penambahan been. Jadi kalimatnya menjadi the floor has been swept by her, seperti itu. Intinya cuman ada penambahan been dalam pasifnya. Okay, the next is past perfect. Tanda-tanda di past perfect itu menggunakan had. Kalimat aktifnya rumusnya yaitu subject plus had plus verb 3 plus object menjadi subject plus had plus been plus verb 3 plus by pronoun dalam kalimat pasifnya. Pokok intinya dalam kalimat past perfect ada penambahan been, sedangkan to be-nya menggunakan had. Kan kalau barusan itu menggunakan have atau has. Kalau di sini menggunakan had, semua subjek menggunakan had. Kalimat aktifnya awalnya seperti ini. She had swept the floor. Dirubah ke kalimat aktif menjadi the floor had been swept by her. Ada penambahan been, sedangkan to be-nya menggunakan had, seperti itu. Okay, the next is past tense. Rumus pokoknya kalau di past tense tuh menggunakan verb kedua, bukan menggunakan verb 1 lagi atau verb ing atau verb ketiga, tapi menggunakan verb kedua, tidak ada to be, seperti itu. Sedangkan dalam kalimat pasifnya kalau di past tense ada penambahan to be, yaitu was atau were, terus verb 2-nya diganti menjadi verb 3, seperti itu. Untuk penggunaan to be, was, atau were, apabila subjeknya they, we, are, you itu menggunakan were. Sedangkan kalau ketiga tunggal itu menggunakan was, seperti he, she, it, seperti itu. Jadi kalimat aktifnya yang awalnya she spoke English dalam kalimat pasif diubah menjadi
English was spoken by her. Englishnya yang awalnya objek menjadi subjek. Spoke yang awalnya verb 2 diubah menjadi spoken, serta ada penambahan was, soalnya subjeknya English tunggal, serta by her, si-nya berubah menjadi her, seperti itu. Oke, the next is past continuous. Rumusnya subject plus was or were and plus verb 3 plus object dalam kalimat aktifnya. Terus kalimat pasifnya yaitu subject plus were plus being plus verb 3 plus by pronoun. Pokok kalau di continuous itu ada being dalam kalimat pasifnya, seperti itu. Dari kalimat aktif yang awalnya she was spoken English menjadi English was being spoken by her. Ada penambahan being sebelum verb 3. Oke, the next is future will. Subject plus will plus verb 1 plus object dalam kalimat aktifnya. Untuk merubah ke kalimat pasifnya yaitu ada penambahan be setelah kata will, terus menggunakan verb 3. Jadi yang awalnya she will order seafood, dia akan memesan seafood, berubah menjadi seafood will be ordered by her, seafood akan dipesan olehnya. Ada perubahan, yakni setelah kata will ada penambahan be. Terus verb 3 yang awalnya order menjadi ordered, si yang awalnya si berubah menjadi her dalam kalimat pasif. Oke, the next is future going to. Barusan kita sudah menjelaskan tentang future will. Bedanya future will sama future going to, kalau future going to itu suatu rencana yang sudah direncanakan. Misalnya, I want to eat, saya akan makan. Makannya itu sudah direncanakan. Jadi kalau going to itu lebih pasti, seperti itu. Rumusnya subject plus be plus is are plus going to plus verb 1 plus object. Dalam untuk merubah ke kalimat pasif ada perubahan, yakni verb yang dulunya yang awalnya verb 1 menjadi verb 3 dan ada kata by sebelum pronoun, seperti itu. Jadi kalimat aktifnya he is going to meet a new teacher tomorrow diubah ke kalimat pasif menjadi a new teacher is going to meet by his tomorrow. Dia akan mengunjungi guru baru besok, menjadi guru baru akan dikunjungi olehnya besok. Oke, the next is future perfect. Rumusnya subject plus will have plus verb 3 plus object dalam kalimat aktif. Untuk merubah ke kalimat pasif ada penambahan been. Jadi yang awalnya he will have complete the exam before closing time berubah menjadi the exam will have been complete by his before closing time, seperti itu. Nah, itu yang adalah 9 tenses yang biasanya digunakan dalam passive voice. Sekarang Miss akan memberikan sedikit gambaran atau sedikit kesimpulan dari perubahan verb yang ada dalam 9 tenses tersebut. Misalnya, dalam present tense, kita tahu bahwasannya kalimat aktif itu present tense kita lihat verbnya. Apabila verbnya menggunakan verb pertama,
itu ada penambahan s or es apabila subjeknya ketiga tunggal, sedangkan apabila subjeknya Dewi Ayu itu tetap. Misalnya write, kalau ketiga tunggal ada penambahan s menjadi writes. Kalau teach menjadi teaches, seperti itu. Biasanya kalau verb one hanya digunakan dalam present tense dan future, seperti itu. Sedangkan kalau verb kedua itu ada perubahan dari verbnya. Biasanya verb 2 ini digunakan dalam past tense, seperti itu. Perubahan verb itu ada dua macam, yaitu irregular sama regular. Regular verb yaitu kata kerja yang berubahnya secara beraturan, misalnya clean, cleaned, cleaned, cuman ada penambahan ed di akhir kalimat, seperti itu. Sedangkan kalau irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan berubahnya, misalnya write, wrote, written, teach, taught, taught, buy, bought, bought, seperti itu. Biasanya kalau verb to atau verb kedua ini biasanya digunakan dalam past tense, seperti itu. Sedangkan kalau verb 3 itu biasanya digunakan dalam perfect dan past perfect atau future perfect. Pokoknya yang berkaitan dengan perfect itu biasanya menggunakan verb 3. Jadi kita harus tahu kalau misal kata kerjanya verb ketiga itu berarti perfect. Lah rumusnya past perfect di kalimat pasifnya tuh gimana, seperti itu. Sedangkan kalau kata kerjanya verb ing, otomatis kalimatnya tersebut merupakan kalimat aktif dalam present continuous. Pokoknya continuous, past continuous, present continuous, seperti itu. Terus to be dalam kalimat atau tenses present tense itu menggunakan am, is, are. Sedangkan kalau verb kedua atau past tense itu menggunakan was, were. Sedangkan kalau perfect menggunakan been. Dan kalau continuous itu menggunakan verb ing, seperti itu. Sedangkan kalau to infinitive biasanya digunakan dalam future will or future be going to, seperti itu. Nah, kalian bisa perhatikan dalam tabel berikut rumus-rumusnya serta to be-nya. Kalau present tense menggunakan is, am, are. Kalau continuous ada being-nya. Sedangkan kalau past menggunakan was atau were. Sedangkan kalau di continuous, pokoknya kalau continuous tuh ada penambahan being, seperti itu. Sedangkan kalau perfect itu menggunakan been. Kalau present have been, sedangkan kalau past perfect had been, seperti itu. Sedangkan kalau future itu menggunakan will be tetap, sedangkan kalau going to menggunakan is going to be. Sedangkan kalau future perfect itu menggunakan will have been. Sedangkan kata kerjanya itu semuanya kalau dalam kalimat pasif menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Okay, maybe that's all from my explanation today about passive voice and how to change active sentence to passive sentence. I hope you can understand more about passive voice and how to change the sentence. Okay, setelah Miss jelaskan, Miss akan memberikan latihan agar kalian bisa paham cara merubah kalimat aktif ke kalimat pasif ataupun merubah kalimat pasif ke aktif. Jika kalian tidak paham, kita akan diskusikan dalam WA group. Okay, stay safe and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.